Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saat doa ditunda pengabulannya, ada kebaikan besar di baliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Al-Ghafir ayat 60. Ayat ini menerangkan karunia Allah yang besar dan kemurahannya yang luas. Dia perintahkan para hambanya untuk berdoa kepadanya dan menjamin dikabulkannya doa mereka. Karenanya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin harus yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan doa hambanya. Saat Allah perintahkan berdoa kepada hambanya, maka Dia berkehendak mengabulkan doanya dan memberikan permintaannya. Jangan putus asa. Dia Maha tahu waktu tepat untuk mengabulkan doa dan pengabulan terbaik untuk hambanya. Apabila doa hamba sesuai qada dan mendatangkan kebaikan untuknya, maka Allah akan segera mengabulkan permintaannya di dunia. Jika Allah tidak mentakdirkan isi permintaannya, Allah simpan pahalanya di akhirat, atau Allah hindarkan keburukan yang semisal dengannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan satu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, kecuali Allah memberinya salah satu dari 3 perkara. Pertama, doanya tersebut dikabulkan segera. Kedua, disimpan untuknya di akhirat. Yang ketiga, dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan permohonan yang dipintanya." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ibadah doa itu sendiri lebih mulia daripada materi yang ada dalam doa tersebut, karena berdoa termasuk ibadah yang Allah perintahkan dan Allah cintai. Ketika kita berdoa, berarti kita sedang beribadah kepada Allah dan mengerjakan sesuatu yang dicintainya. Pastinya Allah akan memberikan pahala, kecintaan, dan keridhaan kepada kita. Terkadang Allah tunda pengabulan doa hamba supaya ia semakin banyak berdoa kepadanya, karena Allah suka mendengar rintihan doa hamba tadi dan ingin memberi pahala lebih banyak untuknya. Allah menginginkan ibadah dari kita. Dia senang saat kita berdoa kepadanya, sementara kita pada umumnya lebih senang kepada hasil doanya daripada proses ibadah doa itu sendiri. Maka pasanglah 2 target dalam berdoa. Pertama, sebagai ibadah yang Allah sukai. Kedua, mendapat kebaikan dari Allah. Jika demikian, kita tidak akan pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Jika lama permintaan tak dikabulkan, kita husnudzon kepada Allah. Dia sedang memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak ibadah kepadanya. Tertundanya pengabulan doa hakikatnya sinyal kebaikan dari Allah Ta'ala, karena Dia suka mendengar doa hamba tersebut, dan karena Allah menginginkan hamba tadi semakin banyak pahalanya dengan ia selalu berdoa kepadanya. Karena doa adalah sebuah ibadah, maka siapa yang berdoa dia sedang melaksanakan sebuah ibadah, dan siapa yang beribadah maka akan diberi pahala atas ibadahnya tersebut. Hal ini berbeda dengan permintaan dari urusan dunia yang langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Penjelasan Imam Al-Baghawi di tafsirnya atas surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan Allah segera memberi permintaan orang yang tidak disukainya, karena Allah membenci suara rengkekannya."
Doa mukmin sholih dalam kondisi lapang dan tidak mendesak biasanya ditangguhkan kepada waktu yang tepat. Ditundanya doa tersebut untuk memberi kesempatan baginya agar terus berdoa sehingga semakin banyak mendapat pahala dan kecintaan dari Allah Ta'ala. Berbeda jika dalam kondisi darurat, Allah akan segera kabulkan doa hambanya, seperti yang terombang-ambing di lautan, saat terancam, dan lain sebagainya. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum illal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan dan kamu berpaling. Dan manusia adalah hamba yang selalu tidak pernah berterima kasih. Surat Al-Isra ayat 67. Demikianlah mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami seorang hamba yang ahli dalam berdoa kepadamu, yang mengharap hanya kepadamu. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak berburuk sangka kepadamu saat doa kami tidak kunjung Engkau kabulkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.